Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi bersama Meja 20 Menit Berbicara Apa Saja. Pada sore ini kita akan berbincang-bincang seputar Tengkuluk, yang pada sore hari ini kita kedatangan pecinta Tengkuluk Jambi, Mbak Ade Erlinda Susanti. Mungkin kita akan bercerita apa sih Tengkuluk itu dan kenapa Mbak Ade mencintai atau mempunyai komunitas pecinta Tengkuluk. Selamat sore Mbak Ade. Sore. Ya, di sini kita akan menanyakan Mbak, ya kan? Mungkin Mbak Ade lebih jelas lagi sejarah Tengkuluk. Mungkin para pemirsa sekalian pengen tahu sejarahnya Tengkuluk itu. Silakan Mbak. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang udah mengundang saya di sini. Kalau berbicara tentang Tengkuluk, itu mindset kita langsung ke perempuan Jambi ya, karena ini satu-satunya penutup kepala yang ada di dunia, dan ini khususnya cuman ada di Jambi, Provinsi Jambi, seperti itu ya. Nah, berbicara tentang Tengkuluk, seperti yang sudah dituliskan di buku panduan Tengkuluk Jambi, Tengkuluk ini sudah ada sejak atau lebih tepatnya sebelum Indonesia merdeka. Udah lama ya? Ya, jadi saat itu nenek moyang kita menggunakannya itu dipakai untuk keseharian, di mana mereka pergi ke sawah, ke ladang. Mereka berpikir bagaimana cara melindungi kepala mereka. Nah, inilah cikal bakal Tengkuluk tadi, seperti itu. Ya. Jadi mereka ke ladang, ke sawah dengan sesimpel mungkin gitu menggunakan Tengkuluk. Dengan saat itu mungkin batik belum ditulis atau belum dibikin ya. Jadi mereka menggunakan kain seadanya, bisa dari kain kayak kain cowok itu yang sarung itu, bisa juga dari kulit kayu yang sudah dihaluskan menjadi kain seperti itu ya. Jadi cuma diselempang gitu aja. Dan itu biasanya mereka manfaatkan untuk mengangkat beban di kepala. Kalau untuk perempuannya, nenek moyang kita, nenek-nenek atau ibu-ibu rumah tangga seperti itu, setelah Islam masuk ke Jambi khususnya, itu biasanya untuk menyimpan mukena dan selanjutnya untuk menopang beban di kepala seperti itu. Jadi kalau untuk Tengkuluk sendiri atau penutup kepala perempuan Jambi itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Seiring berjalannya waktu, adanya penelitian oleh pihak Museum Provinsi Jambi, saat itu kepala museum masih Dr. Randa Leni. Nah, beliau juga sebagai ibu pembina kami di komunitas Tengkuluk Jambi, beliau melakukan penelitian dan juga edukasi secara menyeluruh, dan akhirnya hingga saat ini Tengkuluk Jambi itu ada 98 macam seperti itu. Nah, sebelum juga adanya kami komunitas Tengkuluk Jambi itu juga seperti Ibu Ratu Munawaroh gitu, udah duluan gitu mengeksplor gitu kan untuk Tengkuluk Jambi itu sendiri, seperti itu. Oh, berarti Tengkuluk ini sebenarnya sudah dari zaman nenek moyang kita ya? Penutup kepala, jadi mungkin dulu sebutannya cuma sekedar penutup kepala, dan seiring berjalannya waktu Tengkuluk gitu kan, ada 98 macam. Oh ya, jadi Mbak, dari 90 macam Tengkuluk itu kan mungkin ya dari bentuknya berbeda-beda ya? Terus mungkin juga simbol atau arti dari bentuk-bentuk itu ada nggak? Ya, mungkin seperti itu. Seperti yang diketahui, Tengkuluk Jambi itu ada 98 macam. Nah, dari 98 macam itu kesemuanya untuk filosofinya, asalnya, cara penggunaannya gitu, itu berbeda-beda. 98 macam, ada 98 arti seperti itu filosofinya, dan dari kabupaten seprovinsi Jambi. Jadi tidak sembarangan pakai Tengkuluk ya. Jadi kalau misalnya nih Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Batanghari berbeda? Ya, pasti berbeda. Tapi secara umum artinya sama, bentuknya. Jadi, dari arti itu? Ya, untuk artinya sendiri, misalnya kayak yang biasa dipakai oleh istri pemangku adat itu ada Tengkuluk Pulau Rengas, ada Tengkuluk Bayi Samping. Nah, itu filosofinya adalah Tengkuluk yang dipakai oleh istri pemangku adat atau saat ini itu kayak istri pejabat seperti itu ya. Nah, jadi itu filosofinya gitu. Dipakainya kapan? Dipakainya saat acara adat atau acara resmi seperti itu. Atau kalau zaman sekarang ulang tahun Provinsi Jambi kayak seperti itu kan. Atau
acara menyambut kedatangan duta besar atau mungkin pemimpin-pemimpin daerah lain yang berkunjung ke Jambi, seperti itu juga bisa. Terus ada juga tepolo yang dipakai untuk menari. Jadi artinya beda lagi nih. Beda lagi. Anak gadis yang make seperti itu. Terus nanti ada tepolo untuk pengantin baru juga ada. Jadi tepolo itu emang nggak bisa sembarangan, semuanya ada artinya. Kecuali dikecualikan ya, dan tidak kita salahkan. Terkadang orang juga pakai tepolo, tapi mereka nggak tahu filosofinya, dan dia pakai juga dengan jarum pentul atau alat bantu lain. Seharusnya tidak menggunakan apapun seperti itu. Jadi murni Jadi pakemnya tanpa alat bantu. Jadi kain yang memang benar dilipat di kepala tanpa bantuan apapun seperti itu. Gitu. Oh ya, saya pernah dengar tengkuluk itu katanya kalau ada antara membedakan masih gadis atau sudah bersuami itu beda anunya, ada tanda-tanda khususnya. Iya, dari salah satu dari sekian banyaknya itu memang kan beda-beda ya makna dan filosofinya. Nah, salah satunya yang juntayan tadi. Jadi ada tepolo yang dikhususkan juntayannya di kanan itu menandakan sudah menikah atau sudah punya pasangan. Nanti kalau yang masih single atau gadis itu posisi juntayannya di sebelah kiri. Tapi tidak semua tepolo punya juntayan. Jadi beda-beda kan. Jadi mulai dari bentuk, filosofinya dan artinya, terus dari asal kabupaten mana itu kan beda-beda. Jadi itu hanya mewakili dari salah satu jenis tepolonya aja gitu. Misalnya kayak Pulau Rengas, itu juntayannya di kanan berarti sudah menikah, seperti itu. Tepolo yang lain tidak semuanya menggunakan juntayan, ada juga yang polosan macam-macam gitu kan. Jadi untuk membedakan itu salah satu. Ya, tidak bisa semuanya kita samaratakan ya. Ya, jadi ada yang memang pakai juntayan, ada yang juga yang polosan sesuai dengan jenisnya tadi. Seperti itu. Jadi ya. sangat banyak sekali kan, 98 macam. Oke, luar biasa ya. Nah, tadi sudah dijelaskan para pemirsa bentuk dan arti daripada tengkuluk ini ya, sangat memiliki falsafah yang banyak macamnya dan banyak artinya. Nah, terus kegiatan Mbak Ade sendiri di komunitas pecinta tengkuluk Jambi ini mungkin banyak sekali ya, atau mungkin sangat padat sekali kegiatannya dan punya program-program ya kan, mungkin yang sudah ataupun yang akan dilaksanakan. Mungkin bisa cerita dengan Bapak pemirsa sekalian. Ya, Tengkuluk Jambi atau biasa kita sebut KPTJ ini berdiri tahun 2019, tepatnya 3 Maret 2019. Jadi selama hampir 6 tahun kita melakukan edukasi. Jadi kita tuh punya tanggung jawab seperti itu, tanggung jawab sosial, di mana sebelum kita mendirikan KPTJ juga kita udah sowan ke para pionir senior kita seperti Ibu Ratu Munawaroh, Ibu Ade Mirawati, terus Mak kami sebut ya, saat itu Bunda Dr. Andes Leni masih mengepalai Museum Siginjai. Jadi kita sowan dulu dengan para pionir kita, tokoh-tokoh yang memang berkompetensi di tepuluk tersebut gitu kan. Jadi setelah kita pelajari, kita juga banyak minta nasihat dan ilmu juga arahan dari beliau-beliau, sehingga berjalanlah proker-proker yang memang itu menjadi kewajiban kita bisa dibilang, karena satu-satunya komunitas budaya yang spesifikasinya tepuluk cuman KPTJ yang terdaftar di Kemendagri seperti itu. Jadi proker kita ada yang jangka panjang dan jangka pendek. Seperti yang udah kita lakukan, kita mengedukasi masyarakat itu mulai dari tingkat sekolah menengah pertama sampai mahasiswa, terus kayak ke Dharma Wanita juga kita memberikan materi sebagai narasumber gitu ya. Terus kegiatan kita yang lain seperti lomba-lomba, kita juga memberikan seminar dan sekaligus menjadi juri ketika ada perlombaan yang diadakan oleh pemerintah atau oleh KPTJ sendiri seperti itu. Jadi insya Allah kompeten kita itu udah diakui oleh pemerintah. Seperti itu ya. Terus tanggapan dari masyarakat sendiri ya, terutama tadi disampaikan bahwasanya kita turun ke sekolah-sekolah memberikan pendidikan tentang bagaimana menggunakan tengkuluk ya. Tanggapan sementara ini sampai saat ini ya, itu kira-kira seperti apa dari generasi muda kita untuk mencintai seni budaya seni tengkuluk tadi?
Ya, alhamdulillah sejauh ini jadi udah mau 6 tahun ya KPTJ sendiri. Itu setiap tahunnya gitu progresnya tuh bagus menurut saya dan semakin baik. Kenapa? Semakin banyaknya yang saya lihat ya di medsos itu semakin banyak yang bikin konten-konten tentang Tekulu gitu. Ya. Walaupun mereka nggak paham, tapi di situ kita nilai mereka tuh mencintai Tekulu. Kenapa sampai mereka mau bikin kayak konten-konten gitu ya tentang Tekulu. Padahal mereka bukan komunitas Tekulu Jambi. Mereka mungkin nggak paham, tapi pastinya mereka tuh belajar gitu kan. Kenapa mereka bisa berani show up gitu kan tentang Tekulu. Nah jadi saya merasa kayak ya suatu kebanggaan juga. Ya, jadi yang kami lakukan selama ini itu progresnya bagus gitu kan. Responnya jadi, bagus. Iya, masyarakat tuh berarti suka gitu kan. Dan memang pemerintah sejauh ini benar-benar memang menggalakkan untuk penggunaan busana Melayu dan Tekulunya ini kan untuk perempuan. Jadi di setiap acara untuk saat ini, acara di kota ataupun di Provinsi Jambi, itu pemerintah menggalakkan untuk perempuannya berbusana Melayu dan otomatis mereka juga menggunakan Tekulu seperti itu. Iya. Mantap ya. Jadi iya. itu kan jadi kebanyakan benar-benar disupport gitu kan, masyarakat juga suka dan pemerintah memang benar-benar mensupport gitu kan. Kegiatan kami juga selalu mereka berkontribusi gitu untuk komunitas Tekulu Jambi. Iya. Kalau untuk ibu-ibu mungkin di lingkungan masyarakat, mungkin ada acara pesta atau mungkin ada acara yang berhubungan dengan adat istiadat di lingkungan, dengan adanya Mbak Ade tadi memberikan pembelajaran, pemahaman, apakah sudah ada ibu-ibu atau kelompok-kelompok ibu di rumah tangga yang ingin bergabung dengan KPTJ untuk lebih banyak mendalami tentang seni Tekulu? Alhamdulillah seiring berjalannya waktu yang diawali dari mungkin beberapa belas orang ya pendiri Tekulu Jambi KPTJ maksudnya sampai saat ini yang terdaftar itu udah 40-an ya. Nah itu rata-rata membernya itu generasi muda gitu, generasi muda Gen Z, ya. Jadi memang sengaja kami batasi. Kalau dulu itu semuanya kami terima, join langsung member gitu kan. Karena di sini juga kita tuh kayak ada penilaian atau karakteristik yang memang harus mereka punya gitu. Mereka gabung di KPTJ minimal mereka sudah bisa pasang Tekulu itu 3 macam gitu. Mau mereka tahu filosofinya atau enggak. Nah setelah nanti gabung di KPTJ mereka tuh akan lebih menguasai lagi gitu, diperdalam lagi seperti itu. Dan usia juga untuk saat ini kami batasi gitu kan, under 30 tahun seperti itu. Kalau sebelumnya memang semuanya kita terima dan itu sangat membludak kan, dimana kita yang mungkin masih muda kurang gimana ya, dengan yang usianya lebih old dari kita tuh kita kurang bisa menguasai nantinya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang sudah masuk itu paling nanti jadi kayak penasehat kami gitu kan, jadi tetap support kami gitu, walaupun mungkin tidak seenergik yang muda yang bisa kesana kesini cepat gitu kan. Ya jadi seperti itu kondisi saat ini gitu kan. Jadi yang Gen Z ini yang para mungkin dari anak SMA, tingkat SMA sampai yang ke mahasiswi, saat ini mereka yang lebih aktif gitu kan. Ya, untuk regenerasi gitu ya. Ya, itu juga benar. Oke, dan mungkin Mbak ya setelah Mbak ceritakan semua kegiatannya ya kan, program-programnya ya, ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ya kan. Nah, tentunya kan tidak menutup kemungkinan mungkin dari KPT sendiri ada keterkaitan dengan dinas-dinas ya kan, yang mungkin nantinya bisa membantu dalam kegiatan-kegiatan KPTJ ya kan. Dan harapannya mungkin dari stakeholder yang bersangkutan kan gitu, mungkin yang sudah Mbak Ade lakukan seperti apa nih komunikasinya dengan dinas-dinas terkait, silakan. Alhamdulillah untuk pemerintah sendiri selama ini sangat berkontribusi untuk kami. Mungkin salah satunya kayak kami dipinjami tempat juga di GOS Kota Baru itu sebagai sekretariat KPTJ. Dan selanjutnya juga kayak dinas pariwisata, dinas pemuda dan olahraga, terus Disperindak, dinas perdagangan itu juga dengan kami tuh approach kayak gitu kan. Jadi yang benar-benar
menaungi kami gitu kan, mengapresiasi yang sudah kami kerjakan. Jadi untuk kegiatan-kegiatan KPTJ biasanya memang bersinergi dengan pemerintah, tapi tidak menutup kemungkinan KPTJ juga terkadang berdiri sendiri untuk melakukan kegiatan seperti itu. Oh ya, jadi mungkin harapan Mbak Ade ya, dengan kondisi masyarakat Jambi ini yang majemuk ya, harapannya mungkin ke masyarakat umum lah ya kan, mungkin seperti apa nih dari KPTJ sendiri, mungkin agar lebih mencintai seni Tengkuluk tadi gitu kan, yang dilakukan Mbak Ade tadi kan ada turun ke lapangan ya kan, dan harapannya kami mungkin Mbak Ade pinginnya KPTJ ini organisasi yang benar-benar bisa sampai ke akar masyarakat untuk mengetahui seni Tengkuluk ini, mungkin seperti itu Mbak harapannya ya kan. Nah jadi mungkin Mbak Ade sudah menceritakan semuanya tentang organisasi KPTJ. Nah ini yang terakhir Mbak, yang terakhir ini mungkin event-event yang sudah KPTJ lakukan untuk di Kota Jambi, atau mungkin pernah melakukan event di luar apa Mbak, yang mungkin pemirsa semuanya pengen tahu event-event apa yang sudah dilakukan KPTJ. Alhamdulillah KPTJ bisa dibilang tidak jalan di tempat ya, banyak sudah yang kita lakukan gitu kan. Selain mengedukasi masyarakat, kita juga pernah diundang di acara G20 Bali tahun 2021 kalau nggak salah, 2001 atau 2023 saya lupa. Jadi di sana kita juga ada kayak podcast gini, ada stage, kita dikasih tempat dan diwawancarai itu di salah satu event G20 tadi. Sampai ya, ke event G20 Bali, ya, berarti sudah dikenal nih. Iya, alhamdulillah. Di situ kita ada beberapa duta besar yang kita pasangin Tengkuluk, dan kita menjelaskan tentang Tengkuluk Jambi apa seperti itu ya. Itu yang di luar gitu ya. Kayak kemarin barusan juga di bulan Desember kita ke Kementerian DPM PPA, dan sekaligus juga audiensi ke UCLG. Di situ UCLG itu United City and Local Government. Jadi di mana suatu organisasi yang melingkupi Asia Pasifik. Jadi kita audien ke mereka dan berharap bisa bersinergi juga gitu kan. Saya juga kebetulan di organisasi DOE sebagai ketua bidang IPTEK Pendidikan Seni dan Budaya. Dalam rangka itu saya mewakili sekaligus saya sebagai komunitas Tengkuluk Jambi tadi, itu yang barusan kita lakukan. Kalau kegiatan-kegiatan yang lain seperti jadi juri, seperti itu sudah biasa. Ya, juri, terus lomba fashion show batik, seperti itu ya. Terus ngisi acara di Bujang Gadis atau Duta Pendidikan, seperti itu. Kegiatan yang udah dilakukan. Terus ya kayak bikin workshop atau seminar, biasanya kita kayak di Hotel If Garden yang pernah kita bikinkan. Terus di Sangrila. Di Sangrila itu bahkan itu Persatuan Guru Sejarah se-Indonesia. Jadi di situ saya misi sebagai itu misi materi seperti itu ya. Nah iya, itu Persatuan Guru Sejarah se-Indonesia. Jadi yang datang seluruh guru sejarah se-Indonesia dari berbagai provinsi itu kan. Seperti itu. Mungkin itu salah satu kegiatan yang udah dilakukan KPTJ, nggak bisa disebutkan yang lainnya. Banyak ya, terlalu banyak ya. Kalau bawa sekretaris mungkin dia bisa buka. Iya. Ini garis besarin saja Mbak ya. Oke, para pemirsa sekalian, kita sudah cerita banyak tentang KPTJ yang di dalamnya Mbak Ade Erlinda sebagai ketuanya, dan mereka sudah menceritakan sejarah dan kegiatan-kegiatan sampai Mbak Erlinda melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional ya. Mungkin kita semuanya warga masyarakat Jambi harus memahami atau mungkin lebih mencintai seni budaya tradisional. Salah satunya cinta dengan Tengkuluk yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Mungkin pada hari ini cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Kita akan ketemu kembali bersama Meja 20 Menit berbicara apa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.